Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Para jemaah sekalian, muslimah, mukminah, ummahat yang dimuliakan Allah, kita akan melanjutkan pembahasan kita. Terakhir kita bicara apa? Sampai di mana? Gimana? Oh iya, macam-macam hati. Baik. Jamaah yang dimuliakan Allah, manusia Allah istimewakan dari makhluk-makhluk lainnya karena Allah memberikan kepada kita manusia 3 kekuatan. Dengan 3 kekuatan ini kita manusia berhak, pantas, layak menjadi khalifah di muka bumi. Ya, karena manusia diberi 3 kekuatan ini yang tidak diberikan kepada makhluk-makhluk lainnya. Ya, tidak diberikan kekuatan ini kepada makhluk-makhluk lainnya. Ibu kuat nggak? Merasa kuat atau lemah? Nah, ada kekuatan? Punya kekuatan nggak? Enggak. Manusia diberi Allah 3 kekuatan. Ya, 3 kekuatan. Kekuatan apa aja itu? Apa 3 kekuatan yang Allah berikan kepada manusia yang tidak Allah berikan kepada makhluk-makhluk lainnya? Ya, 3 kekuatan apa itu? Ya, yang pertama adalah kekuatan fisik. Yang kedua kekuatan akal. Yang ketiga kekuatan hati. Itulah 3 kekuatan yang dengannya Allah memilih manusia menjadi khalifah di muka bumi, mengemban amanah besar dari Allah Subhanahu wa taala. Gunung dan benda-benda lainnya menolak untuk mengemban amanah tersebut. Ya, karena hanya bisa dipikul oleh makhluk yang kuat, dan itu manusia. Ya, itulah superioritas manusia, anak Adam. Ibu merasa punya kekuatan nggak? Nggak merasa? Iya, sayang sekali. Baik, kita jelaskan. Yang pertama, kekuatan fisik. Allah beri kita kekuatan fisik hingga kita bisa mengelola bumi Allah Subhanahu wa taala ini, bisa memakmurkannya, bisa membangunnya. Siapa yang membangun bumi Allah? Manusia dengan kekuatan fisiknya. Ya.
kita bisa melaksanakan tugas-tugas kita, merawat bumi, menjaga bumi, dan membangun bumi Allah ini dengan kekuatan fisik kita. Manusia punya kekuatan fisik. Namun bukan manusia saja punya kekuatan fisik. Hewan-hewan juga punya kekuatan fisik, makhluk lainnya juga punya kekuatan fisik. Bahkan kekuatan fisik mereka lebih besar, lebih hebat daripada kekuatan fisik manusia. Ya, banyak hewan itu fisiknya lebih kuat daripada manusia, betul nggak? Contohnya apa? Hah? Gajah. Itu memang gede dia. Iya. Jadi manusia bukan satu-satunya makhluk yang punya kekuatan fisik ternyata. Namun bukan dengan kekuatan itu Allah Subhanahu wa taala meletakkan amanah ini kepada manusia, walaupun itu salah satu dasarnya. Karena di samping kekuatan fisik, Allah Subhanahu wa taala membekali kita dengan kekuatan akal. Nah, ini yang tidak dimiliki oleh makhluk-makhluk lainnya. Ya, kekuatan akal mereka tidak seperti kekuatan akal yang dimiliki oleh manusia. Ya, mereka punya akal, tapi tidak seperti akal manusia. Ya, maka hewan juga bisa diajari, kan begitu ya, bisa belajar, cuma ya nggak seperti manusia belajar, nggak seperti kita akalnya. Akal manusia itu akal yang paling superior dari makhluk-makhluk lainnya. Dengan itu kita diistimewakan dengan makhluk-makhluk lainnya. Ya, maka ibu kalau punya otak dipakai, itu dia. Betul nggak ya? Iya. Gimana kalau punya otak nggak dipakai? Apa itu? Ya, mubazir ya. Nah, demikian. Jadi kita punya akal untuk berpikir, untuk belajar. Ketika malaikat bertanya kepada Allah, mempertanyakan kenapa manusia dijadikan khalifah, ketika Allah mengatakan inni ja'ilun fil ardi khalifah, siapa yang ditunjuk? Manusia. Malaikat mempertanyakannya, kenapa harus mereka? Kenapa harus manusia, anak Adam ini? Kami kayaknya lebih pantas. Kami kerjanya bertasbih, bertahmid, bertahlil, mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Sementara manusia banyak sekali tingkah lakunya. Menumpahkan darah, berbuat kerusakan dan lain-lain sebagainya. Maka apa yang Allah lakukan kepada Adam, manusia, untuk mematahkan argumentasi malaikat tadi, atau untuk menjelaskan kepada malaikat, ini dasar kenapa aku memilih manusia sebagai khalifah, bukan yang lain. Apa yang Allah lakukan kepada Adam? Siapa yang tahu? Hah? Iya. Yang Allah lakukan kepada Adam adalah Allah mengajarkan kepada Adam semua nama. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Otak Adam mampu untuk menerima pelajaran itu dari Allah Subhanahu wa taala. Itu kemampuan akal manusia. Ya. Tsumma aradahum 'alal malaika. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menunjukkannya kepada malaikat. Qala ambiuni bi asma'i haula'i. Coba terangkan ini nama benda-benda ini. Perkara-perkara ini. Apa kata malaikat?
Qalu la ma ilma lana illa ma 'allamtana. Subhanaka ma ilma lana illa ma 'allamtana. Maksudnya Engkau ya Allah, kami tidak punya pengetahuan tentang ini. Malaikat tidak punya kemampuan akal untuk bisa memahami benda-benda itu. Adam mampu. Makanya para ulama mengatakan manusia itu lebih hebat daripada malaikat. Betul ya? Ibu lebih hebat daripada malaikat. Tentunya lebih hebat juga dari bidadari surga bagi suaminya, kan gitu ya. Betul kan? Iya. Enggak apa-apa. Dengan itu Allah Subhanahu wa taala mengangkat Adam sebagai khalifah karena mereka punya kemampuan akal yang luar biasa. Akal Adam mampu menerima pelajaran dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu nama benda-benda seluruhnya. Kullaha. Seberapa banyak yang Allah ajarkan kepada Adam ini masih misteri. Karena kemampuan akal manusia itu masih misteri. Seberapa besar kekuatan akal manusia, Bu, masih rahasia. Masih sebuah misteri yang belum terpecahkan. Luar biasa. Begitu dahsyat kekuatan akal manusia. Ini bisa kita buktikan, Bu. Manusia yang hidup 100 tahun yang lalu, yang sudah mati ratusan tahun yang lalu, kalau dihidupkan sekarang, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Manusia yang hidup tahun 1900 gitu ya, mati 1930. Ya. Jika dia hidup sekarang ini, apa yang terjadi, Bu? Kira-kira lah, hah? Terbengong-bengong dia. Apa dunia ini katanya? Ya, heran dia. Ada handphone, ada mic. Ini apa ini? Nggak tahu. Ya. Terbengong-bengong dia. Kenapa terbengong-bengong dia? Dia terheran-heran melihat bagaimana kekuatan akal manusia yang menciptakan benda-benda ini yang dia tidak pernah lihat sebelumnya. Ya, kemajuan-kemajuan teknologi yang dihasilkan oleh kekuatan akal manusia yang enggak terpikir oleh manusia zaman dulu itu. Padahal otaknya kan sama besarnya. Kalau beda tipis lah, Betty. Nah, seandainya ibu hidup 100 tahun kemudian, walaupun itu tipis kemungkinan, kalau Bu ya, kalau tahun 2100 gitu ya, 2120 misalnya, ibu hidup di tahun itu 2124 lah, 23 lah ya. Ibu hidup di tahun 2123. Seandainya ini, ya berkhayal sedikit, berimajinasi sedikit. Kira-kira wajah dunia saat itu apakah seperti wajah dunia hari ini? Atau ibu nanti terbengong-bengong, oh apa ini gitu ya. Macam ya, manusia purba ibu hidup kalau hidup pada zaman itu. Ya, kalau kita kembali hidup pada masa itu. Betul nggak? Kenapa? Karena mungkin melihat perkembangan teknologi yang dihasilkan oleh kekuatan akal manusia. Dan kita nggak tahu itu seberapa kuat akal manusia itu, masih misteri, Bu. Luar biasa itu. Para jemaah yang dimuliakan Allah, ya. Nah, maka dari itu berkaitan dengan kekuatan otot atau kekuatan fisik dan kekuatan akal ini, Allah perintahkan kita, satu, makan dan minum. Kulu washrabu, makan dan minumlah kamu untuk menjaga kekuatan fisik kamu. Ya, puasa pun kan ada makannya ya. Sahur itu makan sahur. Buka itu namanya makan buka, kan begitu ya. Nah, nggak boleh kita memudaratkan diri sendiri dengan tidak makan begitu sampai lemah.
Ya, kita diperintahkan untuk menjaga kekuatan fisik. Karena kalau kita tidak sehat fisiknya, lemah, apa yang bisa kita lakukan? Ya. Sementara Nabi mengatakan, al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minid dha'if. Mukmin yang kuat itu lebih disukai Allah, lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah. Jadi mukmin itu harus kuat. Jadi mukminah juga harus kuat. Ya, jangan melempem gitu ya. Ya, jangan lemah. Mukmin itu harus kuat. Maka di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan pada awalnya ini hukum yang pertama turun. Satu orang mukmin nggak boleh lari berhadapan dengan 10 orang musuh. Bayangkan tuh, 1 lawan 10, itu mukmin nggak boleh lari. Ya, dia harus bisa hadapi itu. 1 lawan 10, bayangkan Bu. Kemudian Allah ringankan. Ya, karena Allah tahu kamu bertambah lemah kekuatannya. Allah ringankan 1 banding 2, yaitu seorang mukmin tidak boleh lari berhadapan dengan 2 orang musuh. Itu kalau nggak kuat, bagaimana bisa melakukannya, Bu? Betul nggak? Jadi mukmin itu harus kuat. Jangan cengeng, jangan lemah, kan begitu ya? Nah, demikian. Maka kita harus menjaga kekuatan fisik kita. Dengan apa? Makan dan minum. Dan jangan berlebih-lebih, kata Allah, wala tusrifu, jangan berlebih-lebih. Kenapa? Karena kalau kita makan dan minum berlebih-lebih bukan kuat, malah tambah lemah. Betul ya? Ibu kalau kebanyakan makan gimana? Ngantuk kan gitu ya. Disuruh kerja pun males. Itu kalau kebanyakan makan. Ya, nah demikian. Nah, kita juga dianjurkan untuk berolah tubuh atau istilahnya olahraga. Jangan mager. Ya. Ya, terutama juga ibu-ibu. Kadang-kadang ibu-ibu ini mentang-mentang ibu-ibu malas olahraga. Mentang-mentang akhwat, mentang-mentang ummahat nggak mau olahraga. Susah olahraga pakai jilbab, itu bukan alasan sebenarnya. Saya yakin ibu-ibu di sini rajin olahraga ini, sehat semua. Ya. Nah, demikian. Nah, berkaitan dengan akal, untuk menjaga kekuatan akal kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan kita untuk berpikir. Karena kekuatan akal itu perlu diasah. Maka Allah memuji orang-orang yang berpikir dan menyuruh kita untuk berpikir. Afala ta'qilun, afala tatafakkarun. Ya, Allah suruh kita membaca, Iqra. Karena membaca itu betul-betul melatih pikiran. Ya, melatih akal. Ya, nah, jadi kita harus menjaga kekuatan akal. Jangan membiarkan akal itu jadi lemah akal. Ya, nggak bisa berpikir. Maka Allah mencela orang-orang yang punya otak tapi nggak dipakai. Seperti apa? Kal an'am, seperti hewan ternak. Ya, dia punya akal tapi nggak mau dipakainya itu. Ya, maka gunakanlah akal kita ya untuk memahami ayat-ayat Allah, untuk memahami agama yang Allah turunkan kepada kita, dan untuk memberikan manfaat kepada umat manusia. Jangan jadi orang yang malas berpikir. Mukmin itu adalah orang yang suka berpikir. Itu ciri-ciri mukmin. Apa kata Nabi? Tafakkaru fi ala'illah, berpikirlah kamu tentang ciptaan-ciptaan Allah. Wala tatafakkaru fi dzatillah, jangan berpikir tentang zat Allah, itu kurang kerja namanya. Ya, para jemaah yang dimuliakan Allah. Nah, kemudian Allah larang kita dari hal-hal yang bisa melemahkan fisik dan melemahkan akal. Misalnya yang bisa melemahkan fisik apa? Makan makanan yang mudarat, bangkai babi, darah, dan makanan-makanan sejenisnya yang itu bisa melemahkan tubuh karena bisa membuat tubuh sakit. Karena kalau tubuh sakit jadi lemah.
Ya, kita dilarang memakan makanan yang buruk. Allah mengatakan kulu min thayyibati ma razaqnakum. Makanlah yang baik-baik yang Allah rezekikan kepada kamu. Kita dilarang memakan hal-hal yang membahayakan tubuh. Makan racun misalnya dilarang. Nah, kemudian juga kita dilarang untuk melakukan sesuatu yang bisa melemahkan akal. Apa perkara yang bisa melemahkan akal? Apa coba? Bu, tahu nggak? Serius nggak menjaga kekuatan akal? Kira-kira apa yang membuat akal itu lemah? Nggak tahu ya? Ya udah. Allah haramkan minuman keras. Kenapa? Miras. Kenapa Allah haramkan minuman keras? Karena bisa melemahkan akal. Karena orang mabuk itu nggak bisa berpikir jernih, ngawur, kan begitu ya. Dan turunannya seperti apa? Mengkonsumsi narkotika. Yang rusak orang pakai narkotika itu, yang rusak apanya? Otaknya. Otaknya rusak, kacau sudah. Ya, kemudian apa lagi, Bu, yang bisa merusak akal? Yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Ya, segala tontonan yang diharamkan seperti pornografi atau disebut juga narkolema, narkotika lewat mata. Ya, pernah dilakukan penelitian, itu diseken otak orang yang kecanduan narkotika dengan otak orang yang kecanduan pornografi. Ternyata apa? Otak yang kecanduan pornografi ini lebih besar kerusakannya daripada yang kecanduan narkotika. Ngeri nggak? Ternyata kerusakan yang diderita oleh otak orang yang kecanduan pornografi ini lebih hebat ternyata. Maka perkara yang paling merusak otak adalah tontonan. Hati-hati dengan tontonan. Maka di dalam Islam kita diperintahkan untuk menjaga pandangan. Karena sebenarnya kita melihat bukan dengan mata kita, tapi dengan otak kita. Mata itu cuma sebagai alat saja, dia mengirimkan sinyal ke otak tentang apa yang ditangkapnya. Itu langsung ditransfernya ke otak. Ya, maka hati-hati dengan tontonan. Ya, karena sesuatu yang kita lihat itu mempengaruhi otak kita. Ya, misalnya pornografi tadi. Ya, orang yang kecanduan pornografi itu rusak otaknya. Ya, rusak otaknya. Nah, demikian. Ya, jadi kita diperintahkan untuk menjaga kekuatan akal dan menjauhi hal-hal yang bisa melemahkannya. Karena akal ini anugerah yang luar biasa bagi amanah itu ya. Yang harus kita jaga, jangan dirusak. Itu aset yang paling berharga. Nah, ternyata Bu ya, itu sudah dua kekuatan ya, kekuatan fisik, kekuatan akal. Ternyata ada kekuatan yang lebih besar daripada dua kekuatan tadi. Dan ini hanya ada pada manusia, tidak ada pada yang lain. Kekuatan apa itu? Kekuatan hati. Karena hanya kekuatan hati yang mampu membelokkan kekuatan akal. Kalau kita tadi sudah bicara kekuatan akal itu luar biasa, ternyata apa? Kekuatan hati itu lebih besar daripada kekuatan akal. Itulah kekuatan yang paling superior pada diri manusia. Ya, kekuatan paling superior, paling tinggi pada manusia. Dahsyat itu, kekuatan hati itu. Oleh karena itu Bu, kadang-kadang T itu kalah sama M. Tahu nggak? T kalah sama M. Tahu maksudnya? Kekuatan tahu kalah sama kekuatan mau. Ya.
Nggak ada ungkapan di sana. Kalau sudah maunya dikasih tahu bagaimanapun susah. Betul nggak? Kenapa bisa dibelokkan kekuatan taunya? Apa yang membelokkan itu? Kekuatan maunya itu. Manusia punya kehendak dan itu kekuatan paling superior. Nggak ada pada makhluk lainnya. Bahkan saking tingginya kekuatan ini itu diletakkan di bawah kehendak Allah. Bayangkan itu. Apa kata Allah? Wa ma tasyauna illa an yasha Allah. Dan tidaklah kamu berkehendak melainkan itu di bawah kehendak Allah. Itu kehendak manusia. Itu kekuatan hati namanya. Luar biasa itu. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Maka hati-hati dengan hati. Apa? Hati-hati dengan hati. Kekuatannya luar biasa. Kalau kekuatannya itu positif, bahagia. Kalau kekuatannya itu negatif, sengsara. Udah, itu dia. Kekuatan akal ternyata bukan yang terkuat. Ya, maka agama ini bukan sekedar ibu tahu atau tidak tahu. Tapi yang lebih penting dari itu adalah ibu mau atau tidak mau. Untuk masuk surga kita bisa tahu, bisa. Ada buku 175 jalan menuju surga, ibu bisa hafal itu. Ya. Nah, pada dasarnya manusia dibekali kemampuan akal untuk tahu baik dan buruk, betul nggak? Wah, ini jalan sorga ini, nipu, bukan jalan sorga, nipu itu, ya kan? Jujur, ini jalan sorga. Tahu, manusia punya kemampuan dasar untuk mengetahui itu dengan akal mereka. Maka urusan masuk surga itu bukan hanya sekedar tahu atau tidak tahu, ya. Apa kata Nabi? Semua umatku, kullu ummati yadkhulunal jannah. Semua umatku masuk surga, illa kecuali apa? Yang tidak mau, ya, kecuali yang tidak mau, yaitu apa? Kalah kekuatan akalnya dengan kekuatan hatinya. Maka hati kalau sudah bengkok, bagaimanapun lurusnya akal tetap bengkok. Maka Allah katakan di dalam Al-Quran, fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Sesungguhnya yang buta itu bukan penglihatan mereka, tapi hati yang ada di dalam dada. Ya. Nah, demikian para jemaah yang dimuliakan Allah. Maka Allah perintahkan berkaitan dengan hati ini apa? Allah perintahkan kita untuk selalu membersihkan hati. Qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntunglah orang-orang yang selalu membersihkan hatinya. Wa qad khaba man dassaha, dan celakalah, binasalah, sengsaralah orang-orang yang selalu mengotorinya. Itu treatment yang harus kita lakukan terhadap hati. Yaitu apa? Kita jaga kebersihan hati itu. Karena yang sangat menentukan. Apa dalilnya bahwa hati ini adalah kekuatan paling superior pada manusia? Apa dalilnya? Apa dalilnya, Bu? Bahwa hati adalah kekuatan yang paling superior, paling tinggi pada manusia, lebih tinggi daripada kekuatan-kekuatan lainnya. Apa dalilnya? Ayo, siapa yang tahu? Ada hadisnya itu. Hadis ini kalau bicara hati pasti muncul. Nggak tahu? Hadisnya populer sekali. Kalau bicara hati, hadis ini pasti dibawakan biasanya. Apa? Yaitu hadis Nabi, ala inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Ada sekerat daging, jika baik, baik semuanya, jika rusak, rusak semuanya. Apa itu? Ala wahyal qalbu. Melalui hadis ini Nabi ingin menjelaskan kepada kita bahwa hati itu adalah kekuatan paling superior pada manusia. Dia penentu baik buruknya. Ya, baik buruknya. Untuk mengetahui yang benar, manusia bisa mengetahui dengan akal mereka. Tapi untuk menerima yang benar, itu terpulang kepada kekuatan hatinya.
Kalau lemah hatinya nggak bisa. Maka ibu tahu Yahudi, Bani Israel. Bani Israel ini adalah orang-orang yang Allah istimewakan itu. Wa anni faddaltukum alal alamin. Ya Bani Israel, adhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum alal alamin. Wah, itu Bani Israel itu. Hai Bani Israel, ingatlah nikmat-nikmat yang telah aku berikan kepada kalian. Sesungguhnya kami melebihkan kalian daripada bangsa-bangsa lainnya. Apa kelebihan yang Allah berikan kepada Bani Israel, orang-orang Yahudi ini? Apa coba? Yaitu kekuatan akal mereka di atas rata-rata, Bu, daripada manusia-manusia lainnya. Pinter-pinter, Bu. Itu orang Yahudi. Itu kata Al-Quran. Jadi orang Yahudi ini pinter. Iya, banyak penemu-penemu ilmu pengetahuan teknologi orang Yahudi. Iya betul. Mereka dikasih kelebihan di situ. Tapi kenapa mereka jadi maghdubi alaihim? Orang-orang yang dimurkai Allah. Apa masalah mereka ini? Apakah mereka bodoh-bodoh? Enggak bodoh. Bahkan mereka pinter. Apa masalah mereka? Coba. Apa masalah orang-orang Yahudi ini, Bani Israel? Hah? Ibu belum bangun kayaknya. Pasif amat. Enggak mau ngomong. Apa masalah orang Yahudi, Bu? Hah? Iya, bilanglah, itu aja susah. Hati mereka, apa kata Allah di dalam Al-Quran? Mereka sendiri mengakuinya. Mereka berkata, qulubuna ghulf. Qalu qulubuna ghulf. Mereka berkata, siapa? Orang-orang Yahudi berkata, hati kami ini ghulf, terkunci. Itu masalah orang-orang Yahudi. Otaknya enggak terkunci. Tapi kalau hati sudah terkunci, kata Nabi apa? Kacau semuanya jadinya, lemah jadinya. Kenapa? Karena tidak memiliki kekuatan hati. Itu masalah orang Yahudi. Ya, orang Yahudi ini pintar dalam urusan dunia dan agama. Iya. Bukan hanya urusan dunia mereka pintar. Dalam urusan agama juga orang-orang Yahudi ini pintar. Banyak tahunya istilahnya. Ya. Ini bukan kata saya, kata Al-Quran. Allah mengatakan di dalam Al-Quran, alladzina, surah Al-Baqarah ya, alladzina atainahumul kitab ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang-orang yang telah kami berikan Alkitab, yaitu orang Yahudi, mereka mengenali Nabi sebagai Nabi lebih daripada mereka mengenali anak mereka sendiri. Lebih. Atau seperti mereka mengenali anak mereka sendiri. Ibu pernah enggak disuruh jemput anak ke sekolah, salah ambil? Yang dibawa pulang anak orang lain. Pernah enggak? Kalau pernah parah itu. Anak mantan pula dibawa pulang. Payah. Pernah enggak salah bawa? Oh, anak orang lain rupanya, balikkan lagi ke sekolah. Enggak kan? Kenapa? Karena ibu sangat mengenal anak sendiri, betul kan? Itu istilahnya apa? Seperti saya kasih pertanyaan, 1 tambah 1 sama dengan berapa? 1 tambah 1 sama dengan berapa? Nggak bisa jawab. Itulah salah jemput tadi itu. 1 tambah 1 berapa? 2. Kemungkinan kecil 0,00001% ibu salah jawab, betul kan? Iya. Sama seperti sangat kecil kemungkinan ibu salah mengenali anak sendiri. 0,0001% mungkin ibu salah mengenali anak sendiri begitu. Jemput ke sekolah yang kebawa pulang anak orang lain gitu. Sama seperti pertanyaan 1 tambah 1 sama dengan berapa? Enggak akan salah ibu jawab. Nah, seperti itulah orang-orang Yahudi mengenali Nabi.
nggak kaleng-kaleng. Nabi orang apa? Orang Yahudi atau orang Arab? Orang apa? Orang Arab, bukan orang Yahudi. Tapi orang Yahudi ini lebih mengenali Nabi daripada orang Arab itu sendiri. Bayangkan. Sekarang orang Arab mengenali Nabi sebagai Nabi itu dengan apa? Dengan apa mereka mengenali, oh ini betul Nabi ini? Dengan apa? Dengan akhlak ya. Oh beliau ini Al-Amin, As-Sadiq Al-Amin, jujur, amanah, terpercaya, track recordnya bagus, nasabnya juga bagus, kan begitu ya? Wah, betul Nabi ini. Tapi orang Yahudi enggak seperti itu. Mereka enggak kaleng-kaleng. Ketika Nabi tiba di Madinah, di sana ada 3 puak Yahudi, Bani Quraisyah, Bani Qainuqa, dan Bani Nadir. Ya, itu 3 puak Yahudi. Ketika Nabi tiba di Madinah dan Nabi mengaku sebagai seorang Nabi, apa kata orang Yahudi? Tunggu dulu, kita uji dulu. Ngaku-ngaku Nabi, betul enggak? Maka mereka mendatangi Nabi dan mengajukan 3 pertanyaan. Yang mana 3 pertanyaan ini hanya bisa dijawab oleh seorang Nabi. Begitu canggih orang Yahudi ya, pinter mereka. Enggak seperti orang Arab. Apa orang Arab datang kepada Nabi menguji Nabi dengan hal-hal semacam ini? Enggak, orang Yahudi mereka uji, enggak kaleng-kaleng mereka. Salah satunya apa yang mereka tanya kepada Nabi? Apa hidangan pertama penghuni surga? Nabi bisa jawab. 3 pertanyaan Nabi bisa jawab. Tapi toh mereka juga tidak mau mengikuti Nabi ya. Kenapa? Masalahnya bukan tak tahu, tapi tak mau. Karena jemaah yang dimuliakan Allah. Ya makanya hidayah dan kebenaran ya, itu yang termahal ya. Rezeki yang termahal itu kan hidayah dan kebenaran. Hidayah itu mahal sekali. Itu hanya bisa ya diterima dengan kekuatan hati. Tidak cukup dengan kekuatan akal. Kalau kekuatan akal cukup untuk menjadi modal orang itu menerima hidayah, maka sudah banyak orang-orang yang pintar pasti dapat hidayah, betul nggak? Ada orang yang IQ-nya tembus 500, harusnya dia dapat hidayah itu. Harusnya, kalaulah hidayah itu ditentukan dengan kekuatan akal ya. Tentunya sudah banyak orang-orang pintar menerima Islam, masuk Islam, menerima hidayah. Tapi enggak, kenyataannya kan tidak, walaupun ada ya. Tapi bukan karena kekuatan akalnya semata. Ya. Tapi ternyata tidak cukup. Yang menentukan hidayah itu diterima atau tidak kekuatan hati. Nah, itu yang tidak dimiliki oleh orang-orang kufar Quraisy di Mekah. Mereka ini pintar-pintar, Bu. Abu Jahal namanya aja Abu Jahal, tapi orangnya nggak bodoh. Ya. Pintar dia. Orang-orang musyrik di Mekah itu pintar. Bahkan mereka mengejek pengikut para nabi itu. Pengikut nabi itu orang-orang yang bodoh. Mereka mengatakan hum atau aradiluna badiroi. Mereka ini pengikut para nabi ini orang-orang rendahan dan bodoh-bodoh, kata mereka. Kenapa? Karena mereka merasa pinter. Maka mereka mengejas ya, menghakimi ya, menilai pengikut Nabi ini orang-orang bodoh karena kami lebih pintar. Orang yang lebih pintar akan mengatakan orang yang di bawahnya itu orang bodoh, kan begitu ya. Walaupun kebodohan itu kan tingkatan. Paham ya? Nah demikian. Coba lihat itu. Fir'aun, Haman, Qarun, ini orang bodoh atau orang pintar? 3 orang ini. Hah? Orang pintar atau orang bodoh? Fir'aun, Haman, Qarun, orang pintar atau orang bodoh? Pintar, Bu. Kalau enggak Fir'aun enggak bisa jadi penguasa Mesir. Haman itu apa namanya, kita katakan
arsitek yang luar biasa membangun Mesir. Insinyurnya tuh Haman itu. Qarun, orang yang kaya raya dengan ilmunya, dia mengatakan innama utituhu ala ilmin indi, aku dapatkan semua kekayaan ini karena aku pinter. Kan terbukti sekarang nih Bu ya, yang kaya-kaya dari 1 sampai 10 itu orang pinter semua, bukan orang yang bejo dapat warisan, enggak, orang pinter semua itu, IT semua, ya kan? Nah, jadi mereka ini orang-orang pinter, tapi bagaimana nasib mereka? Menerima hidayah? Baik itu Fir'aun, Haman, Qarun, gak ada yang terima hidayah. Ini manusia-manusia pinter. Maka Bu ya, di dalam Al-Quran kata jahil itu jangan diartikan bodoh, karena belum tentu orang bodoh itu jahil. Ibu senang jadi orang jahil atau orang bodoh? Saya ulangi pertanyaan saya, pahami baik-baik. Ibu senangnya jadi orang jahil atau orang bodoh? Saya kan suruh pilih. Ibu lebih senang jadi orang jahil atau jadi orang bodoh? Coba pilih. Hah? Gak bisa jawab. Sekali lagi saya tanyakan, ibu pilih jahil atau bodoh? Pilih, saya nggak nyuruh pilih dua-duanya atau nggak pilih dua-duanya. Pilih salah satu dari keduanya. Pilih jahil atau bodoh? Nah itu kan belum paham berarti kajian yang saya sampaikan tadi. Udah payah saya sampaikan, tapi nggak paham juga. Pilih jahil atau bodoh? Berat kali jadi orang bodoh. Iya, nggak mau jadi orang bodoh? Nggak mau? Ibu akan dikatakan bodoh oleh orang yang lebih pintar dari ibu. Jangan marah. Ibu bodoh kan? Bodoh bagi orang yang lebih pintar dari ibu. Kenapa ibu keberatan jadi orang bodoh? Nah, kita lahir bodoh juga kok. Jahil jangan Bu, jangan jahil. Maka Al-Quran bunyinya wala takun minal jahilin, jangan kamu termasuk orang yang jahil. Orang jahil ini meliputi juga orang yang pinter tapi bukan bodoh, hatinya kotor. Makanya pengikut para nabi itu ada orang-orang yang dipandang bodoh, Bu. Itu bahasa Quran, badiyar ra'yi. Badiyar ra'yi itu bodoh. Tapi gak masalah, hati mereka bersih, cukup kuat untuk menerima kebenaran. Maka Bu ya, Al-Quran berkata, ini kalau ibu ingin bahagia, yang menentukan itu adalah kekuatan hati. Kalau ibu tidak memiliki kekuatan dan kebersihan hati, jangan mimpi bahagia. Titik. Nggak ada kata lain, nggak pakai koma, udah. Itu kata Al-Quran. Apa kata Allah? Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh bahagia orang yang membersihkan hatinya, dan celaka, sengsara orang yang mengotorinya. Jadi kunci bahagia itu adalah bagaimana kita bisa membersihkan hati, merawat hati, menguatkan hati. Kalau hati itu kotor, kalau hati itu terkunci, kalau hati itu lemah, itu orang yang khoba. Khoba itu artinya sengsara, nggak bahagia Bu. Walaupun ibu pinter, walaupun ibu kuat, betul nggak? Berapa banyak orang-orang yang kuat secara finansial, fisik, semuanya, akalnya pinter, nggak ketulungan lagi pinternya.
tapi hatinya kotor, hatinya lemah, nggak bisa bahagia. Tapi kalau hati itu punya kekuatan, dia hidup, ya, terang, nyala, nggak buta, nggak hitam, nggak tertutup, nggak terkunci, nggak lemah, insya Allah itu modal yang besar untuk meraih kebahagiaan. Ibu pasti bahagia. Maka kita diperintahkan untuk membersihkan hati dan dilarang untuk mengotorinya. Apa yang membuat hati itu kotor? Dosa. Para jamaah yang dimuliakan Allah, ya, itu yang membuat hati itu kotor, hati itu terkunci. Para jemaah yang dimuliakan Allah, jadi kekuatan hati itu adalah kekuatan yang paling tinggi. Itu yang menentukan hidayah diterima atau tidak. Apakah orang itu punya kekuatan hati? Ini yang tidak dimiliki oleh orang-orang Yahudi. Ini yang tidak dimiliki oleh Qarun, Fir'aun dan Haman. Ini yang tidak dimiliki oleh orang-orang kafir Quraisy yang pinter-pinter itu. Buktinya apa? Mereka di Mekah itu ada pasar namanya Ukas dan Madinah. Kalau sekarang ukurannya mall. Mereka punya perniagaan ekspor impor. Rihlatas syita'i was saif. Kemudian mereka punya Darun Nadwah. Kalau sekarang seperti DPR MPR. Mekah itu maju secara duniawi. Ya, para jemaah yang dimuliakan Allah. Tapi ketika Nabi berseru mendakwahi mereka dan menyuruh mereka untuk mengatakan la ilaha illallah, yastakbirun, mereka tidak mau, menyombongkan diri. Artinya apa? Mereka menolaknya, mereka tidak mau. Para jemaah yang dimuliakan Allah, walaupun mereka tahu itu apa maksudnya la ilaha illallah. Ya, jadi ini yang menentukan sebenarnya. Dan ya kita katakan tujuan akhir kita yaitu surga itu ditentukan dengan hidayah tentunya, ya. Nah, hidayah itu adalah anugerah termahal dan itu hanya bisa diraih dengan kekuatan hati. Tanpa kekuatan hati tidak mungkin kita bisa menerima hidayah itu. Sama ibu baca Quran itu perlu kebersihan hati. Kalau ibu baca Quran tanpa kebersihan hati, ibu nggak akan paham apa yang dibaca. Maka berinteraksi dengan Al-Quran itu perlu kebersihan hati. Berapa banyak orang yang berinteraksi dengan Al-Quran karena hatinya kotor, dia tidak bisa dapat manfaat apapun dari Al-Quran itu. Ya, para jemaah yang dimuliakan Allah, maka jagalah kekuatan hati kita. Maka dari itu satu doa yang sering dibaca Nabi apa, Bu? Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini. Kita minta kepada Allah keteguhan hati, kekuatan hati. Ya. Nah demikian. Karena kalau hati sudah lemah semuanya, kata Nabi seperti itu. Ala inna fil jasadi mudghah. Idza salahat salahal jasadu kulluh, wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Ya. Nah, itu kekuatan tertinggi. Jadi ada 3 kekuatan yang Allah berikan. Lawan kuat apa, Bu? Lawan kuat apa? Lemah. Berarti lemah itu artinya apa? Tidak punya kekuatan. Ya, bagus. Ya. Ibu takut lemah nggak? Ibu takut nggak lemah? Baik itu lemah lah. Ibu takut nggak? Nggak takut lemah? Serius saya nanya ini. Takut nggak jadi orang lemah? Alah, hidup tinggal sisa berapa? Ibu ini kan gen A semua. Tahu gen A? Nggak tahu gen A? Ya kalau gen Z kan ujung itu, kalau gen A awal. Gen A itu generasi akhir. Iya kan, kita ini ya, Bu, takut lemah? Udah lemah aja. Nggak takut. Ya nggak takut pun udah lemah kian.
Tapi ada yang perlu kita takutkan dan khawatirkan jika itu lemah. Apa itu? Minum dulu, saya haus ya. Ibu wajib khawatir kalau ini lemah. Apa itu? Nah, ibu wajib khawatir, ini kata Quran, jika itu lemah. Apa? Apa coba? Nggak tahu? Ya udah, saya bacakan ayatnya. Dengarkan baik-baik ayatnya. Surat An-Nisa ayat 9. Bisa dibuka yang bawa mushaf. Surat apa? An-Nisa ayat 9. Allah berfirman, "Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida." Sudah dibuka Qur'annya, mushafnya. Surat An-Nisa ayat 9. Sudah tahu artinya ya? Saya artikanlah. Dan hendaklah orang-orang itu takut seandainya mereka meninggalkan anak-anak keturunan yang lemah, yang mereka khawatirkan masa depan mereka. Maka bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah kata-kata yang benar. Itu ayat terjemahannya ya. Ya. Jadi di sini Allah menyuruh kita untuk takut dan khawatir. Siapa yang kita khawatirkan? Anak-anak keturunan kita yang lemah, alias gak punya kekuatan. Ibu khawatir gak ini? Ragu saya. Jangan-jangan nah biasa aja, biar aja lah. Nggak khawatir juga. Khawatir nggak? Serius? Sungguh? Saya uji. Kata Quran wajib khawatir karena itu perintah, wal yakhsha, dan hendaklah takut, wal khafu alaihim, yang kamu khawatir, kamu harus takut dan khawatir. Siapa yang kita khawatirkan? Anak-anak keturunan kita yang lemah. Seandainya mereka jadi keturunan yang lemah. Ibu punya anak kan? Wajib khawatir, Bu. Sayang anak udah. Kalau punya anak ya. Punya anak enggak? Sayang anak enggak? Wajib khawatir, Bu. Apalagi hari ini. Oh. Aduh, nggak tahu, saya nggak bisa ngomong udah. Kelemahan apa yang kita takutkan atas anak-anak keturunan kita? 3 tadi. Karena lemah itu tidak punya kekuatan. Kekuatan manusia itu pada 3 tadi. Paham? Yaitu anak-anak keturunan yang lemah secara fisik, akal, dan hati. Kalau 3 kelemahan itu sudah berkumpul, kiamat, Bu. Nggak ketolong mungkin. Nanti pulang lihat anak masing-masing ya. Pastikan itu. Pastikan ibu khawatir. Dan pastikan dia tidak jadi keturunan yang lemah. Pastikan dia punya kekuatan 3 tadi itu. Kalau tidak, maka dia adalah generasi yang lemah. Nanti pulang lihat, pandangi lama-lama itu anak. Kalau sayang anak ya. Kalau enggak ya udahlah. Apa boleh buat? Ya. Yang pertama kita bicarakan yaitu apa? Meninggalkan anak-anak yang lemah secara fisik. Saya terkejut sebenarnya. Ada berita saya baca ya, dan itu bukan satu berita saja, bukan satu kasus saja, tapi ternyata banyak kasus. Anak-anak belum 20 tahun sudah gagal ginjal, harus cuci darah. Bukan karena faktor keturunan. Belum 25 tahun, masih awal dewasa, sudah kena stroke.
Belum 30 sudah is dead. Tahu is dead? Mati. Kenapa? Stroke. Ini kan penyakit-penyakit orang tua. Kalau 60 tahun kena penyakit-penyakit seperti ini, masalah-masalah seperti ini, masalah kesehatan seperti ini, ya mungkin orang bilang wajar lah, kan begitu ya. Namanya sudah tuwir. Ini anak-anak, Bu, belum 20 tahun, 15 tahun gagal ginjal, Bu, cuci darah. Lalu gimana coba meninggalkan anak-anak yang lemah seperti itu? Ya. Banyak penyakit itu yang membuat kita lemah itu karena makanan. Betul ya? Iya. Makanan. Maka ibu harus perhatikan makanan anak-anak ini. Anak-anak sekarang sukanya jajan, Bu. Iya. Orang tua sekarang, khususnya ibu, para ibu, maaf ya, mudah-mudahan bukan ibu-ibu di sini, itu gagal untuk merayu dan mengambil lidah anak mereka. Kita generasi zaman dulu ya, generasi jadul, kita masih kenal itu yang namanya masakan ibu ya. Itu memorable sekali itu masakan ibu itu. Betul ya? Karena ibu-ibu dulu suka masak gitu. Dan ada itu resep rahasia itu. Satu masakan yang memang dirindukan banget itu. Kalau ingat ibu, ingat makanan itu aja, ingat masakan itu aja. Namanya masakan ibu itu melekat betul. Betul ya? Dulu. Karena dulu saya kecil, sekolah SD itu, kalau pergi sekolah itu, ibu itu sudah menyiapkan bekal. Itu di Jepang sampai sekarang anak-anak SD itu pergi ke sekolah bawa bekal, Bu. Nggak jajan mereka. Betul. Dan itu sebenarnya kita dulu juga seperti itu. Jarang jajan-jajan itu, lebih senang masakan ibu lah. Apalagi pulang sekolah langsung lari ke rumah. Kenapa? Karena ingin tahu itu buka tudung saji masakan apa itu kan gitu ya. Betul nggak? Itu paling indah itu. Betul ya? Masih ingat, Bu ya? Hah? Enggak. Rugilah. Ibu-ibu dulu seperti itu. Nah, ibu saya tuh ada masakan tertentu itu, ada satu masakan tuh wah, luar biasa. Sampai sekarang itu masih terngiang-ngiang rasanya di lidah. Terngiang-ngiang lah ya. Terngiang-ngiang rasanya di lidah itu ya. Mau meninggal rasanya itu saking enaknya. Itu masakan ibu dulu seperti itu. Ibu-ibu dulu zaman dulu berhasil merayu lidah anak-anak mereka. Anak zaman sekarang payah, Bu. Yang lebih payah orang tuanya. Saya pernah umroh, pernah saya ceritakan di sini. Ada seorang pasangan muda, waktu umroh itu datangi saya. Mereka berdua berkata, "Ustaz, di Arab ini ada KFC nggak?" Wah, ada lah, yang lebih enak dari KFC aja ada. Al-Baik, saya bilang gitu ya. Kenapa rupanya? Ini anak kami nggak mau makan kecuali KFC. Bayangan, kecil-kecil. Minumnya apa? Coca-Cola. Nggak kenal air putih, dikasih air putih nggak mau diminumnya, Bu. Anak zaman sekarang, coba bagaimana kita meninggalkan generasi-generasi lemah secara fisik karena makanan mereka seperti itu, junk food terus. Namanya juga makanan sampah. Gimana mau kuat, gimana mau sehat? Takut nggak? Nah, ibu sekarang jujur jawabnya. Anak-anak berangkat sekolah dibekali atau tidak? Anak-anak di rumah seneng nggak masakan ibu? Serius? Saya buktikan nanti saya tanya. Iyalah, udah. Ibu-ibu sekarang ini ada yang nggak bisa masak. Terus terang saya katakan, kenapa? Gampang aja. Nanti anak mau apa? Tinggal pesankan GoFood. Iya. Mau praktis saja. Iya kan? Mau instan gitu ya. Nah, anak-anak sekarang juga ya karena itulah yang dia dapat dari orang tuanya, ya dia oke-oke aja kan begitu ya. Akhirnya mereka terbiasa jajan di luar. Kita tahu makanan di luar sana itu sehat atau enggak sehat? Jujur aja.
nggak sehat kebanyakan bu, nggak jamin juga. Jadilah mereka generasi micin katanya. Kebanyakan micin gitu. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Begitulah makanan mereka, minuman mereka, minumannya boba. Makanannya KFC. Bagaimana mau sehat? Wajarlah muncul. Coba pergi ke rumah sakit kalau nggak percaya. Banyak pasien itu anak-anak. Sakitnya aneh-aneh udah. Nah, baru ribut. Betul nggak ini? Atau cuma hoax? Silakan. Saya juga punya teman dokter. Mereka juga cerita. Saya tanya-tanya itu ya. Tentang kenapa ya waktu nulis buku Air-Air Obat Tubuh Manusia, banyak itu anak-anak sakitnya macam-macam. Ya faktor makanan kata dokter. Maksudnya di sini apa dok? Jajan katanya ya, jajan. Anak itu jajannya macam-macam. Taulah anak-anak ya, coba lihat buka aplikasi. Itu yang datang tahap apa itu? Ya, seperti itu. Mulai dari kanak-kanak sampai dia remaja sampai dewasa. Ya wajar lah kena macam-macam sakit di situ. Ya, lalu gimana anak-anak seperti ini ya bisa sehat secara fisik, kuat secara fisik? Belum lagi anak-anak zaman sekarang mager. Itu parah itu. Sebagai contoh lah Bu ya, dulu kalau hujan itu nggak disuruh kita mandi hujan itu. Apalagi disuruh itu hore-hore lah. Dulu waktu kita kecil mainannya apa? Patok lele kan gitu ya, main layangan, ya main gundu, lereng kan gitu ya, main guli kalau di Medan namanya. Ya, kalau perempuan, anak perempuan main karet kan gitu ya, macam-macam tuh. Main alif cindung gitu ya, macam-macam. Permainannya fisik semua, gerak semua itu, ya kan? Anak zaman sekarang mana ngerti main karet Bu? Karet tinggi itu lompat dia, cup gitu kan gitu ya. Anak-anak perempuan dulu kan gitu. Ya. Itu anak ya Bu, masih ingat ini ya. Tahu ya? Setinggi ini itu bisa mereka itu, cup gitu. Ini lincah gitu kan gitu. Dulu seperti itu anak-anak perempuan. Anak perempuan zaman sekarang, anak-anak sekarang disuruh mandi hujan pun nggak mau dia Bu. Hujan sana mandi hujan, oh, enggak. Kenapa? Di dalam kamar. Ya, namanya generasi rebahan. Kadang-kadang orang tua mati kutu itu untuk mengajak anaknya olahraga. Udah kehabisan gaya itu, mau gimana lagi? Apalagi memang orang tuanya menyontohkan mager, ya sudah. Mager kuadrat udah. Satu rumah mager semua udah. Itu anak diajak olahraga aja nggak mau dia Bu. Apalagi nggak diajak begitu ya. Ya udahlah, mager aja dia. Ya ini nih yang membuat kita khawatir itu, meninggalkan apa? Anak-anak yang lemah. Nanti pulang lelah, lihat masing-masing lihat anaknya ya. Pastikan itu. Nah, ibu harus bisa bikin masakan yang bisa menambat lidah anak ibu. Dia jadi rindu dan tergila-gila masakan itu. Wah, ada apa-apa pasti cari ibu. Bu, masak ini. Ibu punya resep pamungkas, resep andalan gitu ya, resep andalan istilahnya kan gitu ya. Nah, harus punya itu untuk apa namanya kita katakan mengambil lidah anak kita itu, bukan mengambil hatinya, mengambil lidahnya dulu lah. Ya, wallahu a'lam bishawab. Baik. Apalagi ibu punya anak perempuan, harus dibekali dengan keterampilan masak itu untuk anak-anak mereka juga nanti kan gitu ya, untuk cucu-cucu ibu. Ini kadang-kadang anak remaja putri sekarang masuk dapur nggak tahu membedakan ketumbar sama merica. Parah Bu. Iya, boleh kita uji. Anak-anak perempuan putri, remaja-remaja putri hari ini masuk dapur nggak ngerti dia, disuruh ambil ketumbar, bolak-balik yang mana katanya, begitulah dia. Gimana mau masak Bu? Tapi kalau disuruh GoFood, pinter kali itu, pinter sekali. Memang anak sekarang pinter menguras ya apa namanya rekening orang tuanya.
Ya itu yang pertama itu. Yang kedua, kita khawatir meninggalkan generasi keturunan yang lemah secara akal. Makanya Bu ya, kalau kita punya anak itu dari kecil sudah diasah minat bacanya, sudah diarahkan itu yang namanya pendidikan itu memang perlu pengawalan dan pengawasan, dikawal dan diawas. Kalau enggak susah ya, dikawal artinya didampingi, kemudian perlu diawasi, diobservasi. Itu pendidikan. Nah, terutama berkaitan dengan apa? Kekuatan akalnya. Maka salah satu caranya apa? Memperkenalkannya kepada buku. Dia menjadi anak yang suka baca. Ya, dari dulu orang pinter sebutannya apa? Kutu loncat atau kutu buku? Kutu loncat. Enggak, kutu apa? Kutu busuk. Bukan, kutu buku. Kenapa kutu buku? Iya, karena dia gemar membaca. Dari dulu kita tahu pepatahnya, membaca itu pintu gerbang ilmu. Betul ya? Ya. Lalu bagaimana anak-anak kita ini malas baca? Malas membaca dan malas berpikir. Ada satu fenomena gejala di tengah-tengah anak-anak remaja hari ini, susah berkonsentrasi, nggak bisa fokus. Ini salah satu tanda indikasi kelemahan akal. Ya. Nah, jadi kita harus menjaga, terutama tadi kita sebutkan perkara yang paling merusak akal itu adalah tontonan. Maka anak itu harus diawasi tontonannya, kalau perlu dibatasi. Ibu aman nggak ketika dia buka handphone, gadget, dia lihat apa, ibu bisa aman? Yakin? Atau udah pasrah aja? Serahkan sama Allah lah apa yang dilihat gitu. Itu kan dunia tanpa batas, dunia maya itu. Kita pun nggak ngerti apa yang dilihatnya di situ. Sekarang ini di dunia maya itu, karena ada AI namanya, artificial intelligence, itu dukun bukan kita datangi, dukun yang datang sama kita. Orang dulu datang ke meja judi, Bu. Sekarang judi yang mendatanginya. Betul nggak? Ngeri. Dia bukan ingin membuka konten pornografi, enggak, tapi itu datang mengejarnya. Itulah dunia maya. Dan pengaruh terburuk dari tontonan itu adalah akal. Sudah. Ya, maka coba lihat ya. Orang yang susah fokus, gak bisa belajar, menghafal susah, itu pasti itu pengaruh apa? Tontonan. Ya, yaitu dosa mata ini luar biasa. Dosa mata itu akibat terburuknya adalah kota, karena sangat dekat jaraknya. Sangat dekat jaraknya. Oke, yang langsung kolaps itu kalau mata nggak dijaga itu adalah otak. Yang langsung kolaps, Bu, kalau mata nggak dijaga adalah otak. Kalau kita udahlah generasi akhir, gitu ya, anak-anak ini yang ngeri. Ya kalau kita nggak peduli ya sudahlah, masa bodoh ya udahlah, tutup cerita lah. Tapi kalau kita peduli, memang jadi pikiran kita tiap malam. Gitu. Bagaimana membatasi? Nah, makanya perlu pendampingan. Kalau kita tidak bisa menyita benda ini dari tangan mereka, minimal kita memang harus mengawasinya. Ya, mengawasinya. Ya paling baik adalah tidak memberikan benda ini kepada anak-anak memang kalau mau selamat. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Wallahu a'lam bishawab. Jadi kita khawatir meninggalkan anak-anak yang lemah akalnya. Maka dari itu anak-anak itu harus dilatih berpikir, Bu. Harus dilatih berpikir.
Ya, ya, namanya otak kan perlu diasah. Ya, maka Nabi caranya bagaimana? Nabi sering melontarkan pertanyaan-pertanyaan kepada anak-anak. Mereka jawab, kan begitu ya? Untuk merangsang itu. Ya, sekali lagi yang paling penting dalam pendidikan itu adalah yang perlu kita berikan kepada mereka adalah waktu. Gitu. Ya, waktu berkomunikasi dengan anak, gitu ya. Itu penting. Dari situ kita bisa mengetahui seberapa jauh kekuatan akal mereka. Jangan sampai kita meninggalkan anak-anak keturunan yang lemah secara akal. Ya. Memang benda ini mudarat besar bagi anak-anak. Anak-anak sekarang ada yang seperti autis, padahal bukan autis. Bahkan ada orang tua yang memvonis anaknya autis, padahal enggak autis. Dia kira autis itu, ternyata enggak. Anaknya terlalu hiperaktif. Ya biasa, itu kan tanda-tanda apa? Autisme, kan begitu ya. Ternyata enggak autis. Ketika dokter melihat anak ini, ini bukan autis pak, ini enggak autis ini. Masa dok, udah kayak gitu kelakuannya, dia lompat di atas meja kaca tuh, pecah, gedebrak gitu. Pokoknya hiperaktif. Apa analisa dokter? Pak, ini anak kacau otaknya gara-gara gadget. Pasti anak ini dari kecil sudah pegang gadget kan? Iya, kata orang tuanya. Kacau jadi otaknya. Ya. Nah, demikian para jemaah yang dimuliakan Allah. Aduh, susah kalau kita bicara ini. Nggak bisa tidur kita. Ya. Nah, tapi ada kelemahan yang ini luar biasa ini. Kalau ini juga lemah, kiamat sudah. Yaitu apa? Meninggalkan anak-anak keturunan yang lemah hatinya. Lemah hatinya. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Ya. Apa maksudnya lemah hati? Anak-anak lemah hatinya. Yaitu anak-anak tidak dibekali dengan apa? Dengan kekuatan akidah, dengan kekuatan iman. Ini harus kita tanamkan. Yang namanya rukun iman itu harus ditanamkan. Rukun Islam dilatih. Karena itu berkaitan dengan apa? Kegiatan fisik kalau rukun Islam. Tapi kalau rukun iman, anak ibu enggak sholat, ibu tahu, dan ibu suruh dia sholat, betul enggak? Tapi masalah iman, bagaimana ibu tahu? Enggak tahu kita kan? Kalau kita tidak dekat dengan anak, itu perlu ya kita katakan interaksi dengan anak itu, membaca anak ini bagaimana suasana hatinya. Ya, maka rukun iman itu harus ditanamkan ke dalam hati anak supaya anak itu memiliki kekuatan hati. Itu dasar kekuatan hati itu iman, akidah. Ya, hari ini coba lihat, ada orang tua yang dikejutkan dengan pernyataan anaknya, Mi, saya ini sholat untuk menghargai Abi dan Umi aja. Katanya seperti itu. Sebenarnya saya nggak begitu yakin dengan surga dan neraka. Begitu kata anaknya, udah remaja itu, Bu. Jadi tidak apa ya kita katakan, tidak diasas, tidak dibangun kekuatan hatinya dengan akidah. Maka para nabi itu mengkhawatirkan itu. Mereka bertanya, "Ma ta'buduna min ba'di?" Apa yang kalian sembah sepeninggalku? Itu kekuatan akidah, membangun hubungan anak ini dengan penciptanya. Ya, para jemaah yang dimuliakan, dan itu perlu kita interaksi yang intens dengan anak itu sehingga kita tahu. Hati itu kan di dalam, nggak tahu kita apa isinya, Bu. Tapi kalau dia nggak sholat, kita tahu kan, nggak sholat, sholat kan gitu ya. Puasa. Itu rukun Islam. Tapi rukun iman, gimana ibu tahu? Ya tiba-tiba terkejut, ternyata anaknya kurang nggak ya begitu yakin dengan surga neraka. Banyak sekarang ini remaja-remaja yang nggak begitu yakin dengan surga neraka, Bu. Itu kan perkara imaniyah ya.
Yang kita khawatirkan hari ini adalah gelombang ateisme yang dipropagandakan secara masif oleh musuh-musuh Islam ke tengah-tengah remaja-remaja Islam, generasi-generasi muda Islam. LGBT dan turunannya itu riak-riak kecilnya aja, Bu. Itu ekornya itu. Kepalanya itu apa? Itu tadi. Gelombang ateisme ini yang melanda orang-orang Eropa sana, masyarakat barat, orang-orang kafir di luar sana. Hingga udah nggak ada lagi agama. Yang memang tinggal agama yang ada hari ini cuma Islam. Yang lainnya itu nggak agama, udah. Sudah rontok semuanya, Bu. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Karena gerakan propaganda ateisme ini luar biasa. Ini menakutkan sebenarnya. Ya bagaimana kalau anak-anak kita itu lemah hatinya, sudah jadi mangsanya aja, Bu. Hilang sudah, lenyap. Gimana, Bu? Merasa khawatir atau tidak? Pusing ya? Nah, rasain. Ya, kita sama-sama pusing sebenarnya. Pusing, betul pusing. Kita semua kan pasti menghadapi masalah anak. Betul ya? Ini masalah anak ini adalah masalah yang berusaha kita hindari. Kalau bisa nggak usah kita dengar. Kalau bisa di-delete. Ibu senang ngaji apapun, betul. Mau ngaji ini fun-fun aja. Ngaji sirah apalagi senang dengar cerita kan itu ya. Sampai tertegun-tegunan gitu ya. Nah. Tapi kalau sudah bicara anak, pusing, udah Ustaz tutup, nggak usah materi itulah. Kalau ada materi yang lain nggak gitu. Karena begitu pulang, itu yang dihadapi. Realita kehidupannya itu, yang relate dengan kehidupan kita itu. Ibu pulang ke rumah nanti, pasti itu masalahnya. Ngelihat anak, aduh gimana. Iya kan? Dapat laporan dari sekolah, pusing, uring-uringan. Itu dia. Tapi kalau ibu ngaji yang lainnya, senang-senang aja ibu. Fun-fun aja. Iya kan? Nggak berat lah. Paling tinggal dipahami aja gitu. Tinggal konsentrasi sedikit, paham ibu. Gitu ya. Tinggal mau sedikit, bisa dieksekusi. Bisa dilakukan dia aja. Tapi masalah anak, waduh. Pusing. Silakan nanya. Ya udah, materinya sampai sini dulu, udah jam 11. Saya punya pengalaman. Ini bukan omdo atau bukan hoax. Bukan omongan doang. Saya punya pengalaman, Bu. Saya sering ngisi parenting di sekolah-sekolah. Kemarin baru ngisi di sebuah sekolah. Itu sudah diwajibkan datang orang tuanya, ayah bundanya, dua-duanya, nggak boleh perwakilan. Di hari libur supaya nggak ada alasan. Yang datang cuma 10%, Bu. Sampai saya katakan ini panti asuhan atau apa ini? Kalau panti asuhan wajar lah diundang orang tuanya, nggak datang gitu ya. Kalau datang takut kita. Cuma 10%, bayangkan. Saya pun miris itu. Pada kemana semua ini? Pada katanya alasannya sedang main ini, main itu. Lebih senang ya, ngikuti hobi. Padahal itu acara dibuat karena sudah banyak masalah di sekolah berkaitan dengan anak-anak itu. Itu laporan sekolah. Jadi sekolah mau apa? Kalau kami yang ngomong sudah kena seka aja Ustadz. Kenapa? Ya maklumlah, uang sekolah mahal, mereka disekamat lah kami. Nah, kami sudah bayar, diundanglah Ustadz itu supaya ngomong. Ya udahlah, nggak apa-apa, saya bilang. Tapi ternyata apa? Yang datang 10% loh. Itu pun pakai perwakilan. Ada yang datang suaminya, istrinya nggak datang. Ada yang datang ayahnya, ibunya nggak datang. Ada yang datang ibu, ayahnya nggak datang. Memang nggak perhatian dan memang mau lari dari masalah ini, itu dia. Terus terang saya katakan seperti itu. Ini bukan ngadi-ngadi ini. Ya ibu nilai sendirilah. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Apa yang saya omongin ini.
10% yang datang. Ada yang alasannya, oh saya udah ada kajian di sana. Ya taruhlah itu penting kajian di sana. Ini kan masalah anak. Jadi dia memang mau lari aja. Kalau di sana kan enak dengarnya, dia bisa ketawa ketiwiin begitu ya, bisa santai-santai gitu ya, fun-funan gitu ya. Wallahu a'lam bishawab, silakan pikirin sendirilah. Itu realita itu. Silakan tanya. Waalaikumsalam. Iya. Bagaimana kita sebagai anak kita selalu bisa lembut, bisa mendengar apa yang kita kasih, kita arahkan gitu. Karena memang di dalam sekarang bagaimana milenial, gimana caranya kita, apakah kita perlu ada kelas sedikit atau memang kalau orang tua maunya itu yang indah-indah semua. Iya, itu memang keinginan orang tua. Iya kan? Ya hewan aja ingin baik untuk anaknya, apalagi manusia, kan begitu ya? Wajar itu. Keterlaluan lah kalau maunya buru-buru, kan begitu ya? Anak saya maunya kasar, gimana caranya, kan nggak mungkin. Ya. Ya kan? Anak saya maunya nakal Ustaz, jangan jadi anak baik-baik, nggak ada seperti itu, kan begitu ya? Maunya yang indah-indah semua, kan begitu. Taib itu suatu yang dimaklumi. Ya, ada satu hal nih sebenarnya, sejujurnya, saya katakan, mendidik itu perlu mendampingi. Pendidikan itu sama dengan pendampingan. Coba tanyakan kepada diri kita, sudah berapa banyak waktu yang kita luangkan untuknya? Itu aja. Poin pertama itu. Karena mendidik gak mungkin tanpa memberikan waktu. Orang tua sekarang dia kasih materi kepada anaknya nggak berat, nggak marah juga dia, ya kan? Apalagi punya, saya ini kerja keras ya untuk anak saya lah, katanya begitu ya. Ya bagus. Tapi Bu, kalau anaknya minta waktu, marah dia, keberatan. Wah, sana. Ayah lagi sibuk ini. Sana, ibu lagi sibuk nih, nonton drakor. Gak mau diganggu dia, diambil waktunya berat. Tapi kalau diambil duitnya, diperas pun nggak masalah. Saya kan kerja untuk anak, katanya. Ya betul ya, gitu kan? Betul nggak ini? Tapi kalau sudah diminta waktunya, susah. Itu yang berat kita berikan kepada anak. Mindset orang tua sekarang, mendidik itu sama dengan menyediakan biaya pendidikan. Itu salah. Sehingga dia nggak mau lagi terlibat, berpartisipasi, apalagi menjadi aktor utama. Orang tua itu aktor utama, guru itu cuma figuran. Gimana satu film yang muncul itu figuran terus, bubar itu film. Apa ini? Aktor utamanya nggak muncul, yang muncul figuran terus, kan aneh itu. Iya kan? Ibu mau filmnya figuran terus yang muncul. Aktor utamanya ngumpet, tak kemana gitu. Orang pun bingung, ini apa ini? Gitu ya, film apa ini? Figuran terus yang muncul, gitu ya. Begitu. Ya. Jadi kunci yang pertama adalah itu dulu lah, simpelnya itu. Ibu kasih waktu, perhatian, mendampingi, ya. Semakin banyak waktu yang ibu berikan, insya Allah masalah-masalah anak itu bisa
kita hadapi, kita selesaikan satu persatu. Karena nggak mungkin masalah anak itu simsalabim kayak main sulap, enggak. Itu perlu waktu untuk menyelesaikannya. Misalnya masalah perilaku, itu kan nggak mungkin kita balikan dalam satu malam seperti membalikan telapak tangan, ya kan? Nah demikian, melatih anak untuk santun kan nggak bisa satu hari, Bu. Nah itu yang perlu, yang diperlukan anak adalah kehadiran orang tua di sampingnya. Nggak ada orang tuanya, nggak hadir, gimana? Lalu kita mengandalkan orang lain. Di film yang ditampilkan figuran terus. Nah, ini perlu ayah bunda di sini. Kok kajian kita jadi parenting ya? Perlu apa? Kerjasama ayah bunda. Saling bahu-membahu itu, memberi waktu itu. Jika kalau anak itu terus didampingi, Bu, insya Allah lah, ya, dia akan jauh larinya. Ya itu, kalau bisa didampingi terus, insya Allah. Ya kita pun tahu apa yang harus kita lakukan kepada anak itu. Misalnya supaya lembut bagaimana, kita contohkan bicara yang lembut kan gitu ya. Sekali nggak bisa dua kali 3 kali, terus menerus. Kenapa jauh? Oh, kuliah ya. Iya, saya paham. Ada waktunya anak itu memang harus pergi dari sisi kita. Mendampingi di sini, pendampingan di sini ada secara fisik ataupun non fisik. Waktu kecil itulah waktu yang memang harus kita dampingi terus. Ibu harus jadi teman dia, yang nempel terus itu. Teman kan begitu ya. Makanya anak itu, kita itu kepada anak, waktu anak itu kecil, anak kecil ya, bocah, kita harus jadi temannya. Nempel terus, seperti kita berteman lah, nempel terus. Nah ketika dia sudah menginjak remaja dan menjelang dewasa, kita harus jadi orang tuanya. Kita harus berperan jadi orang tua, bukan teman. Karena kita tahu kita nggak akan mungkin lagi terus mendampinginya. Ada waktunya dia harus pergi. Betul nggak? Iya. Kalau anak-anak janganlah dibuang-buang, Bu, kasihan. Itu raja tega namanya. Anak kecil dipondokkan jauh-jauhan gitu ya. Kalau bisa nempel terus lah, Bu. Di situ kita akan memberikan dasar, membangun sebuah bangunan. Itulah anak kita. Kita kalau tahu ini kadang-kadang nyesak di dada juga. Kenapa lah dulu nggak gitu ya, Bu ya? Tapi udah nasi sudah jadi bubur. Udahlah. Apa yang bisa dilakukan kan begitu ya. Nah demikian. Seharusnya seperti itu. Nah ketika dia sudah dewasa, Bu, walaupun dia jauh, ya secara fisik kita tidak mendampinginya, tapi sudah tercipta yang namanya chemistry, hubungan batin antara anak dan orang tua. Jadi apapun masalahnya, anak itu tetap nyender kepada orang tua. Apapun masalahnya, dia tetap curhat yang dia curhati orang tua. Apapun masalahnya yang dia laporkan ke orang tua. Ini sudah tercipta bonding namanya. Dan itu kan berdasarkan riwayat pendidikannya dari kecil. Karena si orang tua ini terus mendampingi. Ada waktu dilepas, ada, Bu, nggak mungkin. Ya begitulah dia hidup ini. Apa anak itu terus bersama kita? Kan enggak. Apalagi saya ini udah tinggal sebentar lagi tinggal berdua aja di rumah itu. Anak-anak sudah lepas semua, udah nikah, udah gitulah. Tapi ya yang kita usahakan dari lama, sejak lama adalah bagaimana menciptakan bonding gitu ya, hubungan batin, chemistry antara anak dan orang tua. Jadi ada apapun masalahnya, anak itu tetap nyandar sama orang tua. Tetap yang dia teriaki orang tua. Tetap yang dia panggil orang tua, bukan yang lainnya. Paham? Iya. Gimana itu? Sudah tercipta bonding itu dengan anak? Atau memang udah telat?
nggak dekat sama anak dari kecil. Maka sayang kadang-kadang kita punya anak kecil-kecil, kita tinggal, kita jauh darinya. Itu sayang. Apapun alasannya, mau alasan dunia dan lain sebagainya. Karena anak ini lebih berharga daripada harta. Berapa banyak orang yang bergelimang hartanya, sudah tua dia, anak-anak nggak punya perhatian sama dia. Kenapa? Nggak tercipta hubungan sebenarnya. Nggak dirindukan juga. Udah lidah gagal dirayu kan gitu ya. Jadi nggak ada kerinduannya sama orang tua sudah. Nggak punya memori juga, nggak punya kenangan juga, ya sudah nggak ada bonding sama sekali, lepas gitu aja. Ada seperti itu, dia sesali itu. Aduh nyesal saya Ustaz. Kenapa? Sejak kecil saya itu memang udah kerjanya di luar terus. Sekolah tahunan, akhirnya anak itu sudah besar, nggak begitu kenal sama saya. Ya tahu dia ayahnya begitu. Nah begitulah mahalnya Bu ya, waktu bersama anak itu lebih mahal daripada harta yang kita kejar-kejar itu. Yang lintang pukang, pergi pagi pulang malam kan gitu ya. Nah, peras keringat banting tulang gitu ya untuk mengejarnya. Anak kita abaikan. Padahal itu kan aset yang lebih berharga sebenarnya. Ya tapi sekarang manusia seperti itu gimana? Apa boleh baut? Ya, Ibu ya. Nah, jadi tolong beri waktu untuknya. Kalau misalnya lah Bu ya, waduh saya dulu nggak dekat, ya sudah seperti ini kondisinya, nggak dekat juga, keterlaluan. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam. Berusaha mendekat. Saya kalau mau ikut-ikut selera Bu, lebih enak tinggal di Medan. Tahu kenapa saya pindah ke Jakarta ini? Untuk mendampingi anak. Kuliah semua di sini kan. Ya mau nggak mau lah. Enaknya enak tinggal di Medan lah, makanannya enak kan begitu ya, nggak ribet seperti Jakarta, nggak bayar-bayar tol. Tol mahal gitu ya. Macet lagi. Ya, di Medan mana ada macet. Nggak ada lampu merah soalnya. Merah pun lampu nggak berhenti gitu. Kacau. Ya demikian. Ya begitulah ya. Wallahu a'lam. Sudahlah sampai sini dulu lah pening kita. Pusing kita sudahi dulu di sini karena waktunya sudah habis ya. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.